Selamat sore adik-adik mahasiswa dimanapun berada. Kali ini saya akan menjelaskan apa sih itu yang namanya terjemahan. Bagaimana proses terjemahan itu sendiri. Nah, jadi begini. Kemarin atau minggu lalu kita sudah pernah membicarakan bagaimana itu terjemahan itu dan apa saja hambatan sebagai seorang penerjemah ketika menerjemahkan suatu teks. Jadi begini, adik-adik dimanapun berada. Jadi bahasa sumber yang kita sebut dengan bahasa yang asli, kemudian bahasa yang target, bahasa sasaran ya. Sekali lagi, ke depan saya akan menggunakan istilah namanya bahasa sumber dan bahasa target. Ya, seperti yang saya katakan tadi. Jadi bahasa sumber itu adalah bahasa yang didapatkan dari aslinya. Itu namanya bahasa sumber. Sedangkan bahasa target atau bahasa yang menjadi sasaran. Nah, jadi selama ini orang berpikir bahwa terjemahan itu gampang sekali. Ya, jadi karena mereka belum paham betul Karena mereka belum paham betul bagaimana menerjemahkan dengan baik. Jadi mereka tuh asal-asalan. Nah, karena asal-asalan itu muncul karena adanya ketidakpahaman bagaimana proses menerjemahkan itu. Nah, itu menjadi masalah. Jadi itu yang harus diperhatikan, bahwa penerjemah itu tidaklah gampang seperti sejumlah orang atau sekelompok orang duga ya. Jadi karena terjemahan itu adalah suatu proses bagaimana pengalihan atau disebut dengan transferring dari bahasa sumber ke bahasa subjek. Dalam hal ini adalah bagaimana pesan yang ditransfer dari bahasa sumber ke bahasa target, begitu. Nah, jadi itulah yang kita sebut sebagai proses penerjemahan Baik, kali ini saya akan jelaskan gambar-gambaran bagaimana proses penerjemahan dari bahasa sumber ke menjadi bahasa target. Baik. Baik. Jadi begini ya. Ini adalah saya sebut dengan bahasa sumber. Ini saya sebut dengan bahasa ini saya sebut dengan bahasa target. Di dalam penerjemahan, tentu sebelum masuk ke bahasa sumber, apalagi sampai ke bahasa target, perlu adanya proses. Di sini ada proses. Nah, ini ada proses. Proses apa yang harus dipenuhi? Yaitu proses yang harus dipenuhi itu adalah satu yang kita sebut dengan apa yang kita sebut dengan penguasaan bahasa. Jadi jangan baru orang tamat di luar negeri, baru S2, S3,
pintar menerjemahkan, belum tentu. Karena pengalaman saya begini, ada orang yang tamat S2 di Australia atau di negara-negara atau Amerika, ada pandangan orang mengatakan, oh pasti dia pintar menerjemahkan. Belum tentu, belum tentu. Ya, karena seperti yang saya katakan tadi, ada bahasa sumber dan ada bahasa target. Nah, ini adalah penguasaan bahasa. Bahasa yang mana sih? Bahasa keduanya, yaitu bahasa sumber dan bahasa target. Jika bahasa Indonesianya itu, atau misalkan bahasa sumber itu adalah bahasa Indonesia, jika bahasa sumbernya atau bahasa Indonesianya kacau, bagaimana saya bisa percaya bahwa bahasa Inggrisnya itu baik? Saya tidak akan percaya itu. Kenapa? Karena penguasaan bahasa sumber itu masih sangat kurang. Ya, jadi penguasaan bahasa itu sangat kurang. Makanya di sini adalah saya sebut bahasa sumber atau target, atau proses atau penguasaan bahasa. Ya. Nah, sekali lagi, penguasaan bahasa ini adalah bahasa sumber dan bahasa target. Jika bahasa Indonesia Anda, misalkan Anda belajar sekarang dalam dalam materi ini, ya jika bahasa Indonesia Anda masih kacau, masih tidak baik, bagaimana bahasa Inggris Anda bisa baik? Karena ini adalah penguasaan bahasa. Ya. Nah, tentu dari ketika kita bicara dengan penguasaan bahasa, itu kita masuk yang disebut dengan linguistik. Nah, linguistik itu adalah ada struktur bahasa. Jadi intinya Anda harus bisa memahami bagaimana struktur bahasa Indonesia. Ya, bagaimana? Kenapa? Karena topik kita ini adalah belajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah, jadi intinya bagaimana Anda bisa menguasai bahasa Indonesia dulu sebelum Anda berangkat ke bahasa Inggris. Nah, begitu ya. Jadi seperti itu. Jadi penguasaan secara linguistik, penguasaan secara linguistik harus semakin jelas. Ya, harus semakin jelas. Ya, dalam hal apa? Dalam hal bagaimana struktur bahasa itu digunakan. Bagaimana struktur bahasa Indonesia. Terus bagaimana kan ada groove ya, kita sudah pernah pelajari mana frase, bagaimana frase bahasa Indonesia diterjemahkan dalam bahasa Inggris, bagaimana susunan ya, apakah itu subjek duluan atau verba, kemudian ada objek, atau sebaliknya seperti bahasa-bahasa yang lain, berarti ada subjeknya dulu, kemudian ada objeknya, baru ada verbanya. Nah, itu ada harus kuasai struktur-struktur itu. Nah, tentu yang berikutnya itu adalah makna yang kedua itu adalah makna budaya. Nah, ini dia. Jadi kelemahan banyak orang itu ketika menerjemahkan itu adalah pada saat budaya. Kenapa? Karena apa yang disampaikan dalam bahasa sumber sering tidak ditemukan dalam bahasa target, sehingga penerjemah itu sering melakukan yang kita sebut dengan interpretasi. Interpretasi itu artinya begini ya, pemahaman dengan pendekatan. Nah, apa sih maksudnya begitu? Nah, contohnya begini, padi. Nah, dari gabah dulu dah, dari gabah, padi hingga nasi, semua itu adalah rice. Nah, ini masalahnya begini. Ketika kita mengatakan saya makan padi, I eat rice, some rice gitu. Kemudian saya menanam padi, I plant rice. Berarti kan boleh dikatakan saya menanam nasi, kan begitu. Nah, inilah kadang-kadang yang perlu diperhatikan. Ya, inilah yang perlu diperhatikan. Ya, yang perlu diperhatikan seperti ini. Nah, jadi ada budaya-budaya. Oke? Sudah? Nah, jadi budaya itulah yang sering membuat penerjemah itu bingung, karena apa yang ada di terjemahan,
Apa yang ada di bahasa sumber itu sering tidak ditemukan secara tepat. Nah, oleh karena itu, terjemahan itu bukanlah sekedar menerjemah. Disinilah yang kita sering disebut dengan pengalihan makna. Ya, dalam hal ini bisa pengalihan makna, tapi mencari kemiripan. Nah, di sini yang disebut dengan pengalihan makna. Nah, kenapa? Karena tidak bisa dipungkiri nih. Nah, dalam bahasa terjemahan itu, ya, sering terjadinya, misalkan Fura, saya bersembayang di Fura. Nah, terus I prayed to temple. Nah, terus apakah saya mengatakan di sini temple itu, orang-orang akan Buddha akan mengatakan begini, saya sembarang di candi, saya juga sembahyang di wihara, kan bisa begitu. Candi, bagaimana? I go to Besaki temple. Nah, Besaki itu kan pura. Nah, kemudian temple itu diartikan pura. Bagaimana kalau I go to Borobudur temple? Nah, disinilah yang namanya pengalihan makna, tetapi adanya kemiripan untuk mencapai tujuan. Nah, pengalihan ini sekali lagi tidak bisa dipungkiri, ya. Pengalihan ini tidak bisa dipungkiri. Karena apa? Karena sekali lagi, karena bahasa itu memang beda. Nah, ini jelas sekali bahwa bahasa itu adalah budaya, gitu loh. Jangan berpikir bahwa bahasa itu hanya struktural. Bahasa itu berkaitan dengan budaya. Di budaya itulah muncul yang namanya dengan yang kita sebut dengan struktur. Bagaimana struktur bahasa satu, bagaimana struktur di bahasa kedua, dan seterusnya. Itu ceritanya. Sehingga disebut dengan budaya. Ya. Yang berikutnya. Jadi tadi seperti yang saya katakan tadi. Ya. Seperti yang saya katakan tadi. Bahasa-bahasa itu, sekali lagi, bahasa-bahasa itu ya sangat berkaitan dengan sangat berkaitan dengan yang kita sebut dengan budaya. Ya, budaya itu tentu ada lapisan-lapisan yang kita sebut struktur masyarakat seperti apa. Nah, baik. Kemudian yang kita sebut dengan yang istinya itu adalah register. Nah, ini dia. Sebenarnya ini termasuk dengan budaya, tetapi ini lebih spesifik lagi. Ya, apa yang disebut dengan register? Nah ini masalahnya begini. Saya adalah orang linguistik. Ketika saya diajak menerjemahkan tentang medis, tentu saya nggak berani. Nah, tentu di bahasa medisnya itu menggunakan bahasa-bahasa yang berkaitan dengan medis. Bahasa-bahasa yang berkaitan dengan medis itulah yang kita sering disebut dengan register. Ya, saya ulangi. Dalam hal ini, register itu adalah penggunaan bahasa-bahasa tertentu pada ranah-ranah tertentu. Contoh. Ya, ketika kita bicara dengan bahasa-bahasa tertentu, misalkan bahasa kedokteran, bagaimana kita mengetahui itu bahasa kedokteran? Lihat bahasa-bahasa yang berkaitan dengan kesehatan, ya, bahasa-bahasa yang berkaitan dengan kesehatan, misalkan jarum suntik, penyakit, opname, dokter, pasien, dan seterusnya. Kata-kata yang mengacu atau kata-kata yang merujuk itulah yang kita sebut dengan register. Ya. Nah, jadi di sini juga kendala, sekali lagi, di sini juga kendala, ya. Para penerjemah. Kadang contohnya begini, sering ini terjadi. Ketika dokter itu
melakukan atau mengikuti konvensi atau konferensi ya tingkat internasional misalnya kan. Dia menjadi penerjemah. Kadang penerjemahnya itu tidak paham apa yang disampaikan oleh presenter. Tetapi ya dokter yang tidak bisa berbahasa target itu, yang tidak bahasa yang target itu atau bahasa sumber itu, dia akan lebih mampu menangkap maksud-maksudnya. Kenapa? Karena ada istilah register. Jadi register inilah yang dipahami oleh mereka itu ya. Register inilah yang dipahami oleh mereka itu. Oke, nah, contoh. Kalau saya diajak bermain akunting, ya. Kalau saya diajak bermain akunting, tentu saya tidak tahu banyak hal. Tentu saya tidak tahu banyak hal karena ini berkaitan dengan akunting. Ya. Saya tidak tahu banyak hal karena ini berkaitan dengan akunting. Oke. Ya, kita lanjut. Kita lanjut ya. Register ini meskipun Anda ini bisa berbahasa Inggris dengan fasih, bahasa Indonesia dengan baik, tetapi kalau Anda tidak mengerti register, tidak paham register yang digunakan dalam teks itu, saya sendiri sering meskipun saya ngerti bahasa Inggris, tetapi ketika teks itu berkaitan dengan kedokteran atau biologi atau demandnya, pasti saya nggak tertarik saya baca. Kenapa? Saya nggak menguasai register begitu. Nah makanya saya akan lebih cepat paham ya, lebih cepat paham ketika saya paham dengan register yang digunakan sekali. Ketika yang digunakan pada register paham ya, seperti itu. Oke. Nah, yang berikutnya. Nah, ini lihat ya. Ini pengalaman penerjemah. Ya. Pengalaman penerjemah. Semakin tinggi jam terbang penerjemah itu, semakin accuracy itu artinya ketepatan, semakin tepat terjemahannya. Ya, sekali lagi, semakin tinggi pengalaman penerjemah, ya, semakin semakin akurat terjemahannya. Arti akurat itu artinya begini. Bahasa itu kan tidak seperti matematika. Artinya kadarnya harus seperti ini, kadarnya seperti ini. Enggak. Bahasa itu adalah bagaimana bahasa itu dipahami, dirasakan, atau disebut dengan sense ya. Jadi sense-nya pendengar itu tinggi, itulah yang disebut dengan accuracy. Ya. Jadi accuracy itu, sekali lagi, accuracy itu adalah bagaimana bahasa itu ya, bagaimana bahasa itu dipahami oleh orang lain atau pembaca.
Itulah yang kita sebut dengan accuracy. Ya, pengalaman penerjemah. Terus yang terakhir itu adalah faktor pendidikan. Nah, banyak orang yang berpengalaman tetapi tidak berpendidikan secara secara formal ataupun informal. Jadi dalam hal ini adalah kita tidak bedakan formal dan informal, tetapi kita bicara dengan level pendidikan. Level pendidikan ini seperti yang saya katakan tadi. Kan orang menerjemahkan tidak mesti harus ke sekolah tinggi-tinggi, tapi dia bagaimana dia setiap saat dia melakukan riset, dia melakukan apa dan sebagainya. Nah, itu yang penting. Karena pengalaman, karena pendidikan ya, jadi knowledge. The knowledge. Jadi pengetahuan ya yang didapatkan sebagai penerjemah itu, sebagai pengetahuan yang didapatkan sebagai penerjemah itu tidaklah, sekali lagi, tidaklah ya hanya bergantung kepada pendidikan saja. Oke, baik. Terus bagaimana proses terjemahan itu supaya dia menjadi target. Oke, saya lanjutkan lagi sedikit. Bagaimana orang bisa menerjemahkan supaya dia menjadi sesuai dengan target. Saya hapus dulu ya, tolong dipahami. Jadi tolong dipahami apa yang saya maksud. Ini ada proses terjemahan, proses penerjemahan ya. Proses penerjemahan. Ya, jadi ada proses penerjemahan ini, tidaklah apa yang Anda baca langsung ditulis, tidak. Ini ada yang disebut dengan tahapan, ya, step atau tahapan. Ya. Ini ada step, ada tahapan. Jadi ada step, tahapan. Ya, bagaimana step atau tahapan itu? Maksudnya begini. Jika Anda menerjemahkan teks, ini teks. Ini juga hasil teks ya. Ini nanti dia teks juga ya. Ini cuma ini adalah sumber ya, sumber. Ini adalah target. Ini adalah bahasa sumber, ini adalah target. Sekali lagi, sumber, target. Ya, ada sumber, ada target.
Ya, sumber ada target. Ya. Nah, tentu untuk menghasilkan suatu terjemahan yang akurat, sekali lagi, akurat itu adalah bagaimana bisa diterima oleh, sekali lagi, bagaimana terjemahan itu diterima oleh penikmat, ya. Penikmat itu artinya yang baca itu loh. Ya, bagaimana bahasa itu dipahami secara menyeluruh, secara komprehensif, itu namanya akurat. Ya, tentu ini memerlukan yang pertama disebut dengan langkah-langkah, ya, step atau tahapan. Nah, yang kita sebut dengan first step. Nah, jadi jika nanti saya akan berikan Anda nanti semacam latihan. Jika Anda menerjemahkan suatu teks, jangan langsung kalimat. Nggak bisa gitu. Anda baca dulu bahasa sumbernya, ya. Kemudian sampai Anda betul-betul paham apa yang disampaikan oleh teks itu. Nah, itulah yang kita sebut dengan first step, langkah pertama. Ya, tentu dalam first step itu nanti Anda akan menemukan error dalam kalimat. Errornya dalam kalimat itu Anda diharapkan mampu memperbaiki keeroran kalimat itu. Ya, keeroran itu. Itulah yang kita sebut dengan first step. Ya, itulah yang kita sebut dengan first step. Jadi, bagaimana bahasa itu ya dipahami dulu, ya, bagaimana bahasa itu dipahami. Nah, sehingga Anda akan menemukan ada error, ada kadang-kadang ada repetition, pengulangan yang tidak penting atau yang dianggap tidak perlu. Ya, sehingga Anda ketika ada first step itu, ketika ada first step itulah Anda harus melakukan, Anda harus melakukan suatu tindakan, ya. Nah, first step. Ya, first step. Yang berikutnya ada namanya second step. Nah, kalau Anda sudah melakukan step-step, first step, Anda fokus kepada yang kedua namanya second step. Ya, second stepnya ini Anda berfokus kepada terjemahannya, bagaimana Anda bisa menerjemahkan. Ya, nah nanti pasti ada yang kita sebut dengan shift. Ya. Dia potong rambutnya. Enggak, potong rambut dulu. Bagus aja berapa? Jadi ada second step. Ya. Ada second step, ya. Jadi second step. Jadi tahap kedua. Jadi tahap kedua Anda fokus kepada bagaimana Anda membuat kalimat pada di bahasa terjemahan itu, ya. Nah, itu bahasa second step. Nah, yang ketiga, ya, ada namanya third step. Langkah ketiga itu namanya third step. Third step itu maksudnya begini, ya. Third step itu maksudnya begini, ya. Anda ya membandingkan bahasa sumber dengan bahasa target. Apakah bahasa